فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Asmaul Husna ini, masih di muka surat 133. Yang kemarin waktu membahas qayyum. Ini anak agak terlupakan itu ya, bahwasanya ya-nya itu disukun. Maka yaitu qayyum, tinggal wawunya dirubah jadi ya, sehingga jadi qayyum, kemudian qayyum. Tidak panjang-panjang. Kemudian dikatakan di sini oleh pensyarahnya, idzan kullu syai'in fahuwa faqirun muhtajun ilallah. An-nasu wa ghairun nas, manusia dan yang selain manusia, segala makhluk pasti tergantung dan sangat memerlukan Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itulah yang fakir. Khobarnya dibuat ma'rifah, menunjukkan memang kefakiran yang sempurna ada pada kita. Memang kita betul-betul tergantung pada Allah dari segala sisi. Fakrun dzati, kata Ibnul Qayyim di dalam kitab Thariqul Hijratain itu. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Untuk Allah khobarnya dibuat ma'rifah juga, al-ghani, betul-betul maha kaya dari segala sisinya. Ghina dzati, kekayaan secara zat. Dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Apakah maksudnya ini hanya manusia? Nasa artinya taharroka, berarti jin juga masuk di dalamnya, hewan-hewan juga masuk di dalamnya, bahkan malaikat juga masuk di dalamnya. Tanaman pun ada gerakan juga. Istilahnya semua makhluk. Atau boleh jadi yang dipanggil adalah makhluk yang paling mulia, yang lain tabaan, sekedar ikut. Jelas semua makhluk memang tergantung pada Allah. Idzan, jika demikian, Allahu azza wa jalla yattasifu bihadainil amrain. Allah azza wa jalla memiliki dua sifat ini. Alladzaini, yang mana dua perkara ini intazamahuma ismuhul jalil al-qayyum. Dua-duanya disusun oleh nama yang agung, yaitu al-qayyum. Berdiri sendiri dan mengurusi yang lain. Wa qayyumiyatullahi azza wa jalla ala ibadih. Ini berarti apa? Makna yang kedua akhirnya ya. Qama ala, yaitu kepengurusan Allah azza wa jalla terhadap para hambanya. Man amana biha, untuk yang beriman kepada Allah imanan shadiqan, dengan keimanan yang jujur, fa innahu sawfa yata'allaqu qalbuhu bi kulliyatihi fi. Subhanahu wa ta'ala. Pastilah jantung dia akan bergantung secara total kepada Allah. Tatkala Allah lah yang mengurusi segalanya, ubun-ubun kita di tangan Dia, segalanya, jiwa kita, jantung kita juga di tangan Dia. Lalu apalagi? Ya sudah, bergantung kepadanya secara total. Kita usaha semampu-mampunya, tapi kita berharap total kepada Allah Ta'ala. Wabitali, dan berikutnya, fa innahu la yafza'u wa la yalja'u wa la yaqsudu illa iyyah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang seperti itulah keadaannya, tawakal kepada Allah secara total, berarti dia tidak berkeluh kesah, tidak bersandar, dan tidak menginginkan kecuali Allah azza wa jalla. Li'annahu huwal qayyumu bi kulli syai'. Karena dialah yang mengurusi segala sesuatu. Ini makna ayat tadi. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Bahkan perbuatan kita juga diurusi Allah. Kalau Allah tidak membantu kita, tak ada yang sempurna dari amalan-amalan kita. Malah penuh dengan kekurangan. Kemudian, wa huwallazi qamatis samawati wal ardu bi amrih. Dialah zat yang mana langit dan bumi itu tegak dengan perintahnya, dengan pengaturannya. Dan ini tanda kekuasaan Allah. Antaqumas sama'u wal ardu bi amrih. Langit dan bumi tegak dengan perintah Allah atau dengan peraturan dari Allah. Langit dan bumi sebesar itu, kita yang kecil ini apanya? Kemudian wa huwallazi yumsikus samawati wal arda an tazula. Dialah yang menahan langit dan bumi jangan sampai hilang, alla tazula. Sehingga atau agar tidak hilang.
Zala yazulu itu hilang. Hilang kemana? Kalau Allah nggak mengatur, entah bumi tahu-tahu bergeser kemana, ke tempat yang malah membahayakan dari sisi gravitasi mungkin, atau dari sisi entah apa aja kan, mungkin aja ada jenis-jenis cahaya yang membahayakan badan kita kalau pergi ke tempat yang entah di mana. Yang barangkali sekarang kalau para ahli astronom bilang ada bintang pulsar, yang kalau kita mendekat itu radiasinya sangat berbahaya. Matahari aja boleh jadi radiasinya berbahaya kalau Allah tidak melindungi kita dengan ozon dan sebagainya itu. Gimana kalau kita mendekat ke bintang pulsar, istilah-istilah sekarang gitu-gitu. Alhamdulillah Allah menahan. Dah, bumi biar di sini aja, jangan kemana-mana. Matahari juga jangan pergi kemana-mana juga. Kita masih perlu sidai baju tiap hari. Istilahnya ya, bukan hanya sidai baju. Toyib, dan seterusnya. Toyib, kemudian dikatakan di sini wa huwallazi ahyal ibad. Dialah yang menghidupkan para hamba. Wa aghnahum, memberikan kekayaan atau kecukupan untuk mereka. Wa atahum, memberikan pemberian-pemberian pada mereka. Wa huwallazi yuftiruhum, dia pula yang membuat mereka fakir agar tidak tinggi hati, agar tidak selalu pongah. Oh, kami orang kaya, tahu-tahu berikut-berikutnya mengalami kefakiran, akhirnya jadi sedar diri, memperbaiki diri, akhirnya rajin ibadah lagi. Misalkan ada hikmahnya dibuat hari-hari itu berbolak-balik. Wa yamna'uhum, menghalangi mereka. Wa yumituhum, bahkan yang lebih besarnya lagi, menghentikan kehidupan, yaitu mematikan mereka. Summa yab'asuhum, kemudian membangkitkan mereka lagi. Wa yujazihim, dan membalasi mereka. Untuk orang yang baik, kematian tadi malah membawa mereka pada yang lebih baik, kehidupan yang lebih sempurna. Untuk orang yang jahat, salah sendiri. Baik, wa bitali, berikutnya, fal amru minhu wa ilaih, berarti urusan ini datang dari Allah dan kembalinya juga kepada Allah. Ya, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Urusan hanya milik Allah sebelumnya dan sesudahnya. Awalnya semua dari Allah, akhirnya juga kembali kepada Dia untuk Dia periksa dan Dia balasi dan sebagainya. Wa kullu syai'in raji'un ilaih. Baik, segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Ala ilallahi turja'ul umur, hanya kepada Allah lah urusan-urusan itu memang dikembalikan. Fali ayyi syai'in yaljalu insanu ila ghairi, maka untuk apa orang kembali ke pihak yang lain, kembali ke bomohnya sendiri sudah semput, sakit-sakitan, letih bomohnya itu. Misalkan ke bomoh atau kemana tak tahu. Wa yatajihu ila siwah, menghadapkan dirinya kepada yang lain subhanahu wa ta'ala. Fatahqiqul iman, maka realisasi iman, perwujudan iman, usaha mewujudkan iman. Bi qayyumiyatillahi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah lah yang qayyum. Yastalzim, akan mengharuskan, mewajibkan kita tahqiqul uluhiyah, untuk mewujudkan uluhiyah, memang hanya menyembah pada Dia. Iya, tauhid rububiyah mewajibkan kita untuk tauhid uluhiyah. Wa at-tauhidal kamila lillah, mengharuskan mentauhidkan yang sempurna untuk Allah Azza wa Jal. Tidak seperti sufiah yang mendakwakan mereka sudah jadi ahli tahqiq, tahu-tahu bukan semakin menyembah Allah, malah semakin menjauh dengan menggunakan hadis palsu. Apa itu? Kafa'an su'ali ilmuhu bihali, saya tidak perlu minta karena Allah tahu keadaan saya. Akhirnya malah tak mau doa. Naudzubillah, malah sombong. Tapi ujung-ujungnya setelah itu tahqiqnya kemana? Oh, sayalah Tuhan sebenarnya. Akhirnya minta orang agar berdoa pada Dia. Ya muridi tamassak bidzaili, dan seterusnya. Wahai orang yang ingin menginginkan aku, berpeganglah dengan apa? Hujung kainku. Akhirnya malah minta-minta ke dirinya. Menyuruh orang-orang minta dirinya. Dari sisi yang lain malah dirinya tak mau minta pada Allah dengan alasan Allah tahu. Saya tak minta pun Allah tahu. Iya, Allah tahu, tapi Allah ingin engkau menampakkan ketergantunganmu pada Dia. Tapi malah akhirnya orang disuruh tergantung pada wali kutub, wali ghaus, dan seterusnya. Ini jauh dari tahqiq, malah tersesat. Iblis tak sampai macam itu kan. Iblis tetap minta rezekinya pada Allah, seperti disebutkan di beberapa hadis itu. Yang ini malah lebih parah, minta pada yang lain dan menyuruh orang lain minta pada dirinya. Naudzubillah. Tauhidal qalbi wa tauhidal jawarih, iya, jantung dan anggota badannya betul-betul mentauhidkan Allah. Wallahu taala a'lam. Baik. Sementara yang sempurna tahqiqnya menyempurnakan kalimat la ilaha illallah.
ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak dan seterusnya. Bukan seperti tahqiqnya sufiyah. Tahqiqnya ujung-ujungnya memisahkan antara la ilaha dan illallah seperti ajaran jamaah tabligh. Ucapkan la ilaha 600 kali. Setelah itu baru illallah 400 kali. Naudzubillah, ini bahaya sekali. Gimana kalau mati ketika mengucapkan la ilaha? Nah, setelah itu tahqiq berikutnya apa itu? La illallah, la illallah. Tahqiq justru merusak syariat, merusak kalimat tauhid. Tahqiq berikutnya apa? Allah, Allah, Allah. Karena semua di alam semesta hanyalah Allah katanya. Ini bukan tahqiq, ini malah rusak wahdatul wujud. Terakhir bilang Allah pun malas. Hu. Ini kemana ujung-ujungnya? Naudzubillah. Nah, nanti ketika istimdad, ketika semedi ke kubur-kubur, bilang huwa. Lalu yang dibayangkan siapa? Yang dibayangkan adalah syekh tarikat, karena dia yang akan menyampaikan pada Allah. Ini kata para ulama syirik akbar. Bilang huwa, tahu-tahu bukan Allah yang dituju, tetapi yang dituju adalah si mursyidnya atau syekh tarikat. Ini hasil tahqiq sufiyah, mengajak orang untuk syirik akbar memang. Naudzubillah. Dikatakan kami muhaqqiq, kalian hanya baru di tepi lautan katanya. Tak, bahkan ahlu sunnah yang mendalami lautan dengan bimbingan Nabi dan para sahabat. Kalian yang justru jauh dari kebenaran. Lautan ma'rifat malah apa? Tidak kenal Allah sama sekali. Thayyib qala al-musannifu rahimahullah an-nur. Nama Allah an-nur dan juga sifatnya nur. Thayyib. Fi'ilnya apa? Yunawwiru. Nurus samawati wal ard. Telah ditafsirkan dalam qiraah Ibnu Mas'ud, yaitu Allahu munawwirus samawati wal ard. Jadi bukanlah cahaya alam semesta ini dia, jelas cahaya alam semesta makhluk, tapi Allah lah yang menciptakan cahaya itu untuk mereka dan dia maha cahaya. Cahaya langit dan bumi berasal dari Allah, yaitu Allah yang menciptakan. Sebagaimana rahmat alam semesta berasal dari Allah, yaitu Allah yang menciptakan rahmat itu. Dan dia maha memiliki sifat rahmat. Jadi cahaya terbagi dua. Ada cahaya yang bukan makhluk, yaitu zatnya Allah dan sifatnya Allah. Dan juga nama, kata Ibnul Qayyim, nama Allah nur. Dan ada cahaya yang sifatnya makhluk, yaitu yang Allah ciptakan itu. Thayyib. Alladzi nawwara qulubal arifina bi ma'rifatih. Dialah yang menyinari jantung-jantung orang yang kenal Allah dengan ma'rifatih, dengan mengenalinya. Semakin kenal Allah semakin bersinar, bukan malah semakin mudlim, semakin masuk kepada kegelapan, tak kenal dia. Seperti ucapan sufiyah di dalam syair-syair mereka, semakin belajar kalian akan tahu Allah itu dari al-walah, yaitu yang membingungkan. Oh, kalian yang salah jalan. Allah dari al-ilah, yang disembah, bukan dari walah. Ini kata sisi apa namanya istilahnya itu ya. Sisi syaraf pun sudah kebingungan. Sisi syaraf pun tersesat. Gimana mengklaim sebagai ahli ma'rifah? Mereka tak kenal Allah. Bagaimana dikatakan mereka itu mencapai ma'rifah, dikatakan arifin? Tak ada. Mereka tak kenal Allah. Kalau kenal Allah nih, saya mengikuti jalannya Nabi dan para rasul dan para sahabat. Menyembah Allah, bukan malah menyembah yang lain. Sementara sufiyah rajin menyembah yang lain. Baik, wal imanu bihi. Ini kira-kira maktuf kemana? Wal imani bihi. Menyinari jantung orang-orang yang mengenal Allah tadi dengan mengimaninya. Wa nawwara afidatahum bihidayatih. Dan dia menyinari hati-hati mereka dengan hidayahnya. Iya. Cahaya dari Allah diberikan kepada para makhluk yang dia kehendaki. Wa huwallazi anaras samawati wal ard. Dialah yang menyinari, sama ya, anara dan nawwara. Boleh pakai wazan af'ala atau wazan fa'ala, tak masalah. Anara dan nawwara. Dialah yang menyinari langit dan bumi bil anwar, dengan berbagai cahaya. Allati wada'aha, yang dia letakkan. Ada yang nampak merah, kuning, hijau atau biru atau mungkin purple atau warna apa, dan ada yang tidak nampak. Yang sekarang katanya ditangkap pakai apa itu? Teleskop James Webb itu. Sehingga orang jadi semakin tahu, oh, banyak makhluk Allah yang tidak kita lihat. Tapi dengan menangkap cahaya apa itu inframerah, jadi ketahuan, oh, ada makhluk yang macam ini, ada yang ukuran macam ini, lebih indah dan seterusnya. Ini nikmat Allah, bukan untuk orang jadi sombong, tapi harusnya semakin kenal Allah Ta'ala. Sehingga kembali kepada firman Allah Ta'ala, fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Aku bersumpah demi sesuatu yang kalian mampu melihatnya dan yang kalian tidak mampu melihatnya.
Masih banyak makhluk yang tidak mampu kita lihat. Tapi Allah memberitahu lewat berbagai cara. Ternyata betul ada makhluk macam itu. Wasama'i wat-thariq, demi langit dan bintang yang mengetuk. Dulu orang tak tahu gimana bintang yang mengetuk. Tapi setelah ada alat-alat modern ini terbukti benarnya Quran. Orang selalu terlambat memang mengetahuinya. Setelah tahu alat baru tahu. Tapi mukmin yakin dengan itu, sudah tahu sejak lama. Nah, alat-alat sekedar membantu membuktikan walaupun terlambat jauh. Ternyata memang ada bintang pulsar yang selalu memberikan denyutan, impuls, yang dengan alat baru tahu. Tanpa alat manusia tak tahu. Baik. Ini semua dari Allah. Mungkin berupa cahaya atau gelombang elektromagnet macam tadi, atau yang lain-lain, terserah dia. Wa hijabuhun nur. Hadis Abi Musa al-Asy'ari itu ya. Hijabnya Allah juga terbuat dari cahaya. Jelas hijab ini makhluk ya. Kalau hijab dia makhluk. Lau kasyafah, seandainya Allah menyingkapkannya, la ahraqat subuhatu wajhih. Memang ada sedikit kerumitan. Apakah hijabnya itu makhluk? Tapi yang rajih makhluk. Buktinya apa? Ma'ruf kata para ulama, idhofah kalau dia itu bendanya mampu berdiri sendiri, maka dia makhluk. Seperti apa? Baitullah, naqatullah, ini hijabullah. Dia makhluk yang dia mampu berdiri sendiri, berarti dia makhluk memang mampu berdiri sendiri. Adapun kalau tidak mampu berdiri sendiri, berarti apa? Sifat, dia menempel pada zat. Apalagi dalam hadis telah disebutkan kan, yang menghalangi mereka dari melihat indahnya wajah Allah adalah ridaul kibriya fi jannati aden. Menunjukkan memang ini makhluk dohirnya, yang rajih makhluk, diletakkan di Aden, di surga Aden, sampai ke wajah Allah atau apa terserah dia, tak tahu. Allah lebih tahu bagaimana kelengkapannya. Dohirnya ini adalah para makhluk, walaupun ada beberapa sisi yang dia itu juga bukan makhluk. Seperti apa? Allah Ta'ala mengatakan al-izzu izari wal kibriya uridai. Keperkasaan adalah yaitu kain pelikatku, dan kebesaran adalah selendangku. Ini para ulama mengatakan ini adalah bukan makhluk. Walaupun gimana kita bayangkan, susah memang. Tapi tatkala Allah menjadikan itu sebagai apa? Sebagai hikayat dari, yaitu Allah menceritakan keperkasaan, dan ini adalah sifat. Demikian pula hikayat atau istilahnya menjelaskan, ya penjelasan ya bukan hikayat, menjelaskan dari kebesarannya, dan kebesaran adalah bukan makhluk, maka dohirnya memang ini bukan makhluk kali ini. Baik. Adapun untuk yang di hadapan kita sekarang hijab, ini sebagian ulama mengatakan ini makhluk dohirnya. Mungkin dipasang, mungkin dilepaskan. Hijabnya ini dari cahaya. Seandainya dia menyingkapkan hijabnya tadi, la ahraqat subuhatu wajhih, niscaya subuhat, yaitu subuhat artinya adalah bahak, kecemerlangan. Kecemerlangan wajah Allah akan membakar mantaha ilaihi basaruh, apa saja yang pandangan mata Allah sampai ke situ, min khalqih, dari makhluknya. Kalau zatnya Allah dilihat oleh Allah ya tak apa-apa, tapi makhluk kalau sampai dilihat oleh Allah tanpa ada hijab pasti terbakar, hancur. Na'udzubillah ya, dari azab. Ya jelas makhluk yang dihancurkan dohirnya adalah terkena azab, kecuali yang tidak mukallaf. Tapi nanti di hari kiamat Allah menjadikan mata manusia mampu untuk melihat indahnya wajah dia. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.